Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, terima kasih masih bersedia menyimak video learning saya. Masih dalam materi tentang analisis arus kas. Video learning kali ini adalah lanjutan dari materi analisis arus kas yang merupakan bagian dari mata kuliah analisis informasi keuangan. Situasi khusus sehubungan dengan arus kas terdiri dari beberapa. Yang pertama adalah tentang investasi metode ekuitas, kemudian akuisisi perusahaan dengan saham, biaya imbalan pasca kerja, dan sekuritisasi piutang. Metode ekuitas adalah metode pencatatan investasi yang pada awal perolehan investor mencatat investasi sebesar biayanya. Dividen maupun distribusi laba dicatat sebagai pengurang akun investasi. Akuisisi perusahaan secara sederhana dapat diartikan sebagai pembelian saham suatu perusahaan oleh perusahaan lainnya atau suatu kelompok investor. Tidak semua perusahaan dapat diakuisisi. Ada persyaratan tertentu yang harus ditaati sehingga diperbolehkan suatu perusahaan untuk melakukan akuisisi. Saudara, imbalan pasca kerja adalah imbalan kerja yang diterima pekerja setelah pekerja sudah tidak aktif lagi sebagai pekerja. Misalnya adalah imbalan pensiun, asuransi jiwa pasca kerja, imbalan kesehatan pasca kerja. Itu adalah contoh dari imbalan pasca kerja. Lalu saudara, tentang sekuritisasi piutang usaha. Jadi sekuritisasi itu yaitu pengonversian sekelompok piutang dan jenis yang sama, biasanya kredit ya, menjadi surat berharga yang dapat diperdagangkan. Meliputi piutang pokok dan bunga, kredit yang disekuritisasikan, biasanya kredit yang berkualitas tinggi ya, yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan dan menurunkan tingkat risiko kredit dengan konversi kredit dan piutang. Bank dapat meningkatkan rasio modal dan menerbitkan kredit-kredit yang baru. Nah, surat berharga yang akan dijual oleh bank kepada investor dijamin oleh aset yang akan dikonversikan, sehingga sering disebut sebagai sekuritas terdukung aset. Saudara, di sini kita lihat tentang metode langsung. Jadi metode langsung itu melaporkan penerimaan kas kotor dan pengeluaran kotor terkait dengan operasi. Pada dasarnya menyesuaikan setiap pos laporan laba rugi dan dasar akrual menjadi dasar kas. Metode ini memerlukan biaya implementasi yang tinggi. Pembuat keputusan memutuskan untuk hanya menyarankan metode langsung dan memperbolehkan metode tidak langsung. Jika perusahaan menggunakan metode langsung, perusahaan harus mengungkapkan rekonsiliasi antara laba bersih dengan arus kas dari operasi. Ya. Nah, saudara, di sini kita lihat mengubah metode tidak langsung menjadi metode langsung. Ya, di sini kita lihat dulu, jadi ada kas diterima dari pelanggan ya, 561.000. Untuk kasus yang
pernah kita bahas sebelumnya, saudara lihat lagi dari laporan laba rugi, kemudian laporan posisi keuangan yang ada di bagian sebelumnya dari video learning ini. Kemudian kas dibayar untuk persediaan, ada kas dibayar untuk beban operasi, sehingga arus kas bersihnya adalah 113.000. Nah, perhitungannya adalah bahwa tadi ada penjualan sebesar 660.000 dikurangi kenaikan piutang usaha 9.000. Ya, jadi kalau mau menghitung arus kas itu kan kalau ada penjualan yang belum dibayar, padahal di dalam laporan laba rugi kan sudah dihitung sebagai laba ya, maka dalam arus kas itu harus dikurangi. Kemudian harga pokok penjualan sebesar 363.000 dikurangi dengan penurunan persediaan sebesar 6.000 ditambah penurunan utang usaha sebesar 5.000. Ya. Nah, kemudian untuk beban umum, penjualan dan administrasi sebesar 218.000 dikurangi biaya-biaya non-kas. Penyusutan dan amortisasi sebesar 35.000 dikurangi penurunan biaya dibayar di muka sebesar 3.000 dikurangi kenaikan beban yang masih harus dibayar sebesar 4.000. Saudara, ada beberapa keterbatasan dalam pelaporan arus kas. Yang pertama, tidak memisahkan arus kas terkait pos luar biasa atau operasi yang dihentikan. Lalu bunga dan dividen yang diterima serta bunga yang dibayarkan dikelompokkan sebagai arus kas operasi. Pajak dikelompokkan sebagai arus kas operasi. Pemindahan laba atau rugi penjualan aset tetap atau investasi sebelum pajak dari aktivitas operasi mendistorsi analisis atas aktivitas operasi dan aktivitas investasi. Mari kita lihat interpretasi arus kas dan laba bersih. Ya. Nah, jadi kalau di sini ada penjualan di laporan laba rugi 660, kemudian 651 ini kas diterima dari pelanggan. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya di sini kita lihat ada keuntungan 5.000, maka di sini akan kita tambahkan. Ini adalah total penerimaan kas. Lalu harga pokok penjualan itu akan mengurangi, karena itu merupakan pembayaran kepada pemasok. Begitu juga dengan beban operasi, itu akan mengurangi ya, karena merupakan pembayaran beban. Kemudian penyusutan dan amortisasi juga akan mengurangi, sehingga di sini adalah laba bersih ya, perhitungan laba bersih kas atau kas dari operasi. Ya, itu adalah interpretasi arus kas dan laba bersih. Saudara, oleh karena kondisi perusahaan sangat bervariasi, maka sulit ya untuk memformulasikan analisis arus kas yang standar. Standar itu seperti apa? Namun demikian, terdapat beberapa kesamaan sebetulnya. Yang pertama, analisis harus menetapkan sumber kas masa lalu dan penggunaannya. Nah, di sini analisis common size yang sudah pernah kita pelajari di awal-awal pertemuan itu bisa membantu analisis ini. Ya. Selain itu, dalam menganalisis sumber dan penggunaan kas, analis juga harus berfokus pada pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama adalah, apakah penggantian aset didanai oleh dana eksternal atau internal? Ya, itu perlu dilakukan analisis oleh analis. Yang kedua, dari mana sumber pendanaan untuk ekspansi dan akuisisi bisnis?
Kemudian yang ketiga, apakah perusahaan bergantung pada pendanaan eksternal? Ya, ini perlu dianalisis. Kemudian yang keempat, apakah kebutuhan dan kesempatan investasi perusahaan? Lalu yang kelima, apakah persyaratan dan jenis pendanaan? Lalu yang terakhir, apakah kebijakan material sangat sensitif terhadap arus kas? Pengguna laporan keuangan seringkali menghitung laba neto itu ditambah penyusutan dan amortisasi sebagai ukuran kasar arus kas operasi. Nah, salah satu varian dari pengukuran ini adalah EBITDA, ya, yaitu earning before interest, tax, depreciation, dan amortization, atau laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi. Lah, dikatakan bahwa pengukuran ini sebetulnya memiliki beberapa permasalahan. Ya, kita lihat di slide berikutnya apa saja permasalahannya. Permasalahan yang ada pada EBITDA, yang pertama, penambahan kembali penyusutan terkadang diartikan beban tersebut bukanlah beban yang sah. Yang kedua, beberapa mengartikan penambahan kembali penyusutan menunjukkan bahwa ada kas yang dikeluarkan untuk mengganti aset jangka panjang. Lalu yang ketiga, laba bersih ditambah mengabaikan perubahan akun-akun modal kerja yang merupakan bagian dari arus kas bersih dari aktivitas operasi. Saudara, kegunaan analitis dari laporan arus kas itu adalah menghitung arus kas bebas. Dalam mata kuliah manajemen keuangan, saya pernah secara detail menjelaskan tentang cara menghitung arus kas bebas. Cara lain adalah di sini arus kas operasi dikurangi pengeluaran modal bersih untuk mempertahankan kapasitas produksi, dikurangi dividen saham preferen dan saham biasa. Itu nanti akan didapatkan arus kas bebas. Seperti yang saya sampaikan tadi, pada video learning saya untuk mata kuliah manajemen keuangan, pernah saya mengajarkan secara detail tentang menghitung free cash flow. Silakan diperhatikan kembali ya, selain menggunakan cara ini. Kemudian ada dua rasio yang sering kali digunakan untuk menganalisis aliran dana perusahaan, yaitu rasio kecukupan arus kas dan rasio reinvestasi kas, di mana rumus rasio kecukupan arus kas adalah jumlah kas dari operasi selama 3 tahun dibagi jumlah pengeluaran modal, penambahan persediaan, dan dividen tunai selama 3 tahun. Kemudian rumus rasio reinvestasi kas adalah arus kas operasi dikurangi dengan dividen, dibagi aset tetap plus investasi, plus aset lain, plus modal kerja. Saudara bisa memperdalam ya dengan membaca buku, ada soal-soal sederhana untuk rumus ini. Tidak perlu saya sampaikan karena tidak begitu sulit. Saudara, demikian yang dapat saya sampaikan untuk materi analisis arus kas ini. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.